Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Universitas PGRI Yogyakarta Angkatan 2020-2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang disusun oleh Eci Rebon, Lukdina Aprilia Hapsari, Adnan Hidayat, Apriano, dan Tafarel Dias. Selamat menonton. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sisa-sisa kehidupan prasejarah. Di sini kita akan membahas tentang penduduk, tradisi hidup bercocok tanam, tradisi megalitikum, tradisi penguburan, dan perkampungan lama. Di Indonesia masih terlihat tanda-tanda bertahannya tradisi prasejarah sampai jauh memasuki masa sejarah, bahkan hingga masa kini. Sumber-sumber etnografi melukiskan kehidupan beberapa suku menunjukkan masih terdapatnya unsur-unsur prasejarah yang mengendap di dalam kehidupan masyarakat. Beberapa unsur tersebut mengendap dalam beberapa aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan dapat dikembalikan asalnya ke masa bercocok tanam. Paling menonjol di antara sisa-sisa kehidupan itu adalah tradisi pemujaan nenek moyang, baik yang diwujudkan dalam bangunan-bangunan megalitikum maupun yang dikandung dalam alam pikiran, meskipun beberapa konsepsi keagamaan seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen secara berlapis-lapis turut membentuk alam pikiran spiritual bangsa Indonesia. Sisa-sisa kehidupan prasejarah. Yang pertama, penduduk. Masa kemahiran teknologi, perubahan-perubahan tidak begitu mencolok dalam komposisi rasial penduduk Indonesia. Proses pemungilan terus terjadi dan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah terlihat pada perbedaan-perbedaan antara populasi dari beberapa daerah, baik pada rangka populasi historis maupun pada rangka sekarang dan penduduk sekarang. Arus gen mongoloid kelihatan terus bertambah, terutama di daerah barat dan utara, dan unsur rasial Austromelanesia terutama dihimpun di daerah timur dan selatan. Arus gen Kaukasoid yang tidak begitu mencolok berasal dari orang-orang Arab, India, Portugal, Inggris, dan Belanda. Pembauran di antara berbagai populasi lokal lebih meningkat dan terjadi berulang-ulang serta majemuk. Hibridasi kembali dengan populasi induk menambah rumitnya komposisi rasial di Indonesia. Populasi bertambah dengan cukup pesat dengan pemusatan di daerah-daerah yang subur, tempat terdapatnya pusat-pusat pertanian yang mampu menampung populasi yang lebih besar. Tinggi badan penduduk Indonesia bervariasi antara 135 sampai 180 cm dan berat badannya antara 30 sampai 75 kg. Di beberapa tempat terdapat kelompok-kelompok dengan tinggi badan yang kecil karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Perbedaan besar dan bentuk badan antara laki-laki dan perempuan relatif tidak mencolok. Warna kulit berkisar antara kuning dan coklat serta hitam, serta warna rambut antara coklat dan hitam. Bentuk rambut bervariasi antara lurus dan keriting, sama juga seperti warna kulit. B. Tradisi hidup bercocok tanam.
Di beberapa tempat di Indonesia masih terdapat cara-cara pembuatan gerabah. Hikeron mencatat pembuatan gerabah di kalangan penduduk desa oleh orang-orang Toraja di Sulawesi Selatan. Dari tempat-tempat tersebut dikenal pengerjaan yang sangat sederhana. Alat-alat yang dipergunakan hanya berupa batu kali yang berfungsi sebagai tatap. Pekerjaan membuat gerabah khusus dilakukan oleh kaum perempuan yang berlangsung secara turun-temurun. Para lelaki hanya membantu menyiapkan tanah liat untuk bahan gerabah. Mulai membentuk hingga pembakaran dilakukan oleh perempuan. Beberapa bukti mengenai kedudukan perempuan dalam produksi gerabah berdasarkan sumber-sumber etnografis telah dicatat dari beberapa tempat di luar Indonesia, yaitu di Banpan Luang, dekat Luang Prabang di Laos, Isabela, Kepulauan Mastabe, dan Bataan di Filipina, Stigmor dan Banok, Sua Kinma di Thailand. Di Jawa, ditemukan cara-cara membuat gerabah dalam pengerjaannya menggunakan tatap yang telah digabungkan dengan roda pemutar. Daerah-daerah di Jawa yang masih menggunakan cara-cara tradisional seperti ini antara lain Bantul, Gunung Tangkil dekat Bogor, Tuban, dan Desa Ajun dekat Pamanukan. Di Cangkuang, kita kenal cara-cara membuat gerabah yang lebih sederhana tanpa menggunakan roda pemutar atau tatap. Tempat pembuatan gerabah ini terletak di sebelah timur Cangkuang, yakni Karangsari. Dalam pembuatan gerabah, segala sesuatunya dikerjakan dengan tangan dan hanya dibantu oleh alat-alat sederhana berupa landasan, alat penghalus dari batu, penggaruk yang dibuat dari kulit bambu. Pembuatan gerabah di Pasir Sempur lebih sederhana dari cara yang dikenal di Sadang Gentong, meskipun di kedua tempat itu tidak dipergunakan tatap ataupun roda pemutar. Di Pasir Sempur, untuk landasan dipergunakan sebuah talenan yang dibuat dari papan berbentuk persegi berukuran 24 x 15 cm dengan tebal 1,5 cm. Di atas papan itulah pekerjaan pembuatan gerabah dilakukan dengan kedua belah tangan. Selain perbedaan-perbedaan dalam pembuatan gerabah yang dapat kita saksikan di kedua tempat tersebut, juga terdapat perbedaan pada benda-benda yang dihasilkan. Di Pasir Sempur hanya dibuat benda-benda berukuran kecil seperti coet sangrayan, sedangkan di Sadang Gentong hanya dibuat satu jenis, yaitu gentong yang berukuran besar. Bukti lain tentang sisa-sisa kehidupan prasejarah masa kini ialah pakaian yang dibuat dari kulit kayu yang masih dapat kita saksikan di Sulawesi Tenggara. Tidak semua pohon menghasilkan kulit kayu yang baik untuk pakaian. Ada beberapa jenis pohon yang tumbuhnya liar, terutama yang paling baik yaitu Browsonetia atau pohon besaran. Jenis kulit kayu ini menghasilkan warna putih. Untuk mendapatkan kulitnya, pertama-tama batang pohon dikerat melingkar di bagian atas dan bawah. Kemudian untuk melepaskan dari batang kulit yang dikerat-kerat diiris dari atas ke bawah. Keratan dan irisan tadi dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan lembaran kulit kayu yang berukuran panjang setengah meter dan lebar 10 cm. Bagian luar yang keras dilepaskan terlebih dahulu dan ditinggalkan kulit bagian dalam yang mudah dilipat. Biasanya kulit-kulit yang telah dibungkus dibiarkan selama 1-3 malam hingga betul-betul lembut dan siap untuk dikerjakan. C. Tradisi megalitik. Zaman megalitikum berarti zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap nenek moyang. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah semakin luas. Salah satu kehidupan sangat sederhana, yang erat hubungannya dengan tradisi megalitikum dan telah mengalami peningkatan arkeologi maupun antropologi. Yang mendalam adalah daerah Nias. Tradisi megalitikum masih sangat kuat di pulau ini karena dianggap sebagai tempat dengan tradisi megalitik yang tergiring maju. Daerah yang memiliki tradisi kehidupan megalitikum
Yang kuat adalah tanah Toraja Sulawesi Selatan. Bangunan megalitikum yang tersisa berupa menhir. Oleh penduduk setempat disebut Simbuang. Kelanjutan tradisi megalitikum masih banyak terdapat di tempat-tempat lain di Indonesia, teristimewa di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Sumba. Peninggalan-peninggalan kebudayaan megalitikum. Yang pertama, menhir. Kedua, punden berundak-undak. Ketiga, dolmen. Keempat, sarkofagus. Kelima, arca batu. Keenam, peti kubur. Dan ketujuh, waruga. D. Tradisi penguburan. Penguburan masih dilakukan dengan cara langsung dan secara tidak langsung. Menggunakan wadah atau tanpa menggunakan wadah. Wadah yang dipergunakan dapat dibuat dari bahan kayu atau kayu utuh yang dilubangi. Contoh-contohnya adalah batu tempayan, batu besar yang dilubangi, peti kubur, kubur silindris, dan dolmen. Disimpan dalam ceruk gua batu besar yang dibuat ceruk. Jika ada yang meninggal setelah upacara pemandian mayat, dibungkus dengan kain adat secara berlapis-lapis, pada umumnya diberikan oleh para kerabat atau teman dekat. Kemudian mayat disimpan di sebuah peti kayu atau anyaman atau diletakkan di suatu tempat tertentu. Sementara itu di seluruh keluarga dan handai tauluan menyiapkan upacaranya. Jika ada yang dikuburkan secara langsung, setelah seluruh upacara dan saji itu siap, maka langsung dikuburkan dengan ke dalam tanah tanpa menggunakan wadah. Kubur dari batu kayu, penguburan langsung dilakukan dengan meletakkan yang meninggal dalam posisi membujur atau teripat seperti yang terdapat di Sabu, Ngada, Timor, Seram, Aru, Batak, Nias, Kayan, Bolang Mongondo, Andonara, dan tempat lainnya. Model penguburan yang lain adalah dengan meletakkan yang meninggal di atas sebuah pondok. Jenazah ini juga diberikan bekal kubur, biasanya benda yang mereka gunakan selama hidupnya, seperti korek api, topi, tas, atau keranjang, periuk, senjata tajam, makanan dan minuman. Penguburan ini dapat dilihat di Seram, Kalimantan Barat, dan suku anak dalam di Provinsi Jambi. Perkampungan lama. Perkampungan lama atau adat pada umumnya ditandai oleh 1. Sebuah rumah adat, sering juga bergabung dengan rumah kepala adat atau suku. 2. Halaman yang luas di depan rumah adat. 3. Mempunyai tempat untuk mesbah, pemujaan atau upacara. 4. Mempunyai sumber air minum dan keperluan lain. 5. Mencari tempat pencarian, ladang, kebun, hutan, alut, sungai, dan danau. Oleh karena itu, biasanya sisa-sisa perkampungan berada di dekat air, pantai, sungai, dan danau. Mereka membuat perkampungan di pantai, di dataran rendah atau tinggi, di pedalaman, atau bahkan di lereng gunung. Lingkungan alam sangat penting, karena mereka dapat memanfaatkan alam dengan membudidayakan, memelihara, maupun merusaknya.